Deka Nur Rahman Garnida, dipanggil Deka. Usia 22 tahun jalan 23. Kesibukan sekarang kuliah. Saya awal ngerokok SMP kelas 3. Awal ngerokok awal kenakalan itu ngerokok SMP kelas 3, diajak sama temen. Awalnya diajak ngerokok sama temen, ditawarin dulu. Karena awal-awal mungkin ngerokok, jadi kayak ngerasa awalan ngerokok lah kayak gimana, nggak suka, tapi berkelanjutan jadinya ngerokok gitu. Lanjut sampai sekarang jadi ngerokok. Kalau dulu SMA kebetulan saya juga suka bolos, ngerokok, paling berantem, terus ngelawan ke guru, nggak sekolah, bolos. Itulah salah satu faktor mengapa saya tidak naik. Tidak naik itu adalah salah satu faktor, karena pelajaran matematika saya nggak ada nilai. Emang di situ situasinya si kepala sekolahnya juga lagi ada masalah keuangan, korupsi, jadi ya hampir banyak juga sih anak-anak, ada 50 orang ya ngambil kelas 1 lagi di sekolah itu, dijebak ke pesantren. Di pesantren berlanjut melakukan kenakalan lainnya, ya mungkin karena emang pesantren juga kan bukan kemauan sendiri. Sampai di penjara juga di pesantren kan ada penjara kayak penjara santri. Jadi itu teh dikhususin buat orang-orang yang nakal, kayak kabur dari pesantren. Nah, enggak lulus 2 tahun setengah, berarti 2 tahun setengah keluar, kabur dari pesantren karena udah nggak betah. Ya orang takut ketinggalan, orang lain udah kerja, orang masih pesantren, makanya mutusin buat kabur dari pesantren, terus ikut ke rumah teman dulu sebulan. Karena di situ posisinya teh udah dapat paket C, ikut paket C mandiri sendiri, terus nyari kerja, ya kerja udah ada uang langsung ngekos. Dulu juga sempat kerja di tempat karaoke. Di lingkungan teman SMP dulu mungkin pernah diajakin juga. Zamanan dulu mah masih gingseng, ciu. Waktu dulu pernah nyobain, ditawarin karena teman bawa kan, nyobain pertama, oh gini rasanya, kayak masih ada timbul remaja mah penasaran kayak gini, masih kayak gitu. Disebut ngerokok sebagai gerbang untuk awal kenakalan berkelanjutannya sih, menurut saya ya emang kayaknya bener dari ngerokok itu, ya mungkin dari lingkungan juga ke bawah-bawah, dari awalnya ngerokok sampai ditawarin minum, sampai ditawarin ya mungkin zaman dulu mah obat-obat terlarang. Misalkan di karaoke mah kan ya jualannya pil ekstasi, terus ya sabu-sabu, ya kayak gitu mah udah gak aneh lah. Terus sempat juga dijadiin kayak bagian ngirim-ngirim kurir, dipercaya, sempet ngambil barang kemana dikasih titik, pernah gitu. Sampai mengalami trauma berat pernah, sempet, karena kan jualan sabu, jualan ini, sempet pakai. Udah pastilah kayak gitu mah ditawarin. Kalau untuk saat ini saya sudah trauma ya. Akhirnya bisa kembali ke orang tua. Emang di awal juga pas sesudah itu, pas kerja di karaoke belum ketemu sama orang tua. Sesudah kerja dari karaoke ada masalah itu, baru ketemu sama orang tua, dapat kerjaan yang lumayan. Akhirnya orang tua ngomong, tapi emang ngomong di situ awal ketemu teh caci maki dulu dari pihak keluarga, kayak kamu ngapain sih kerja lulusan SMA, ya SMA juga pakai C gitu, mau kerja di mana, paling gaji 1 juta 2 juta habis, kamu diem di mana sekarang, ngekos, habis sama makan, gak akan kebeli apa-apa. Nah, dari situ mulai membuktikan kayak nyari kerjaan yang lebih gajinya lebih gitu. Akhirnya bisa ngebuktiin beli motor, beli HP sendiri, beli motor sendiri, punya tabungan. Akhirnya orang tua juga percaya, ya udahlah
orang tua percaya udah ngebebasin. Akhirnya orang tua ngomong dia pengen lebih dari itulah kerjaan, udah kuliah aja. Jadi makanya sekarang sambil kuliah ngambil kelas karyawan sambil kerja juga, karena memang udah nggak minta uang dari orang tua. Beda lah kayak misalkan sekarang ya ada juga kan yang masih sama keluarganya tapi nyobain narkoba kan, itu ada. Tapi kan peran utama di sini tuh pasti orang tua. Orang tua kan ngarahin anaknya supaya nggak terjerumus. Itu juga kalau misalkan si anak itu tuh masih sama keluarganya. Sementara kan record kehidupan saya kan jauh dari keluarga, kayak menentang apa yang keluarga inginkan, apa yang orang tua inginkan. Kayak orang tua teh pinginnya si anak teh soleh masuk pesantren, tapi kan keputusan rencana anak kan beda. Anak juga pingin punya jalannya sendiri. Nah, di situ jadi faktor utamanya mungkin kayak yang kenapa sih orang tua ini berbeda dari orang lain. Tadi situ orang tua orang lain mah mengerti gitu kan, jir orang tua ini mah ngerti anaknya teh gini 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 kan beda. Saya mah enggak, makanya saya jauh dari keluarga. Terus faktornya juga ya itu ada dampak negatifnya, emang kayak mencekam lah apa yang diperbuat waktu kemarin-kemarin teh. Sebenarnya itu teh fatal kalau sampai emang lagi kerja di karaoke terus ketangkep sama polisi, pasti kan yang malu orang tua lagi. Kalau pesan-pesan saya buat remaja yang mau beranjak dewasa, ya jangan bodoh lah. Boleh melakukan sesuatu yang menurut kita melenceng, tapi jangan bodoh lah. Intinya mah jangan melanggar hukum lah. Kalau minum mah masih wajar lah, nggak apa-apa minum. Mungkin ya namanya juga remaja ya, orang di kota lah Bandung minum mah udah jadi hal yang wajar lah. Nah, walaupun gitu kan orang tua juga nggak mau kan ngelihat anaknya minum, tapi kayak itu mah masih wajar. Tapi kalau misalkan bau-baunya udah ke narkoba, narkotika, ya udah, pesan saya mah jangan ya. Soalnya saya juga udah ngalamin kayak gitu dan saya juga menyesal mengalami seperti itu. Kayak hati teh nggak tenang loh. Mau besok kesini teh takut, mau keluar takut, mau kemana takut, karena posisinya kan lagi melakukan kesalahan yang emang bener fatal. Nah itu, kalau pesan saya mah carilah circle pertemanan yang baik.